Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah materi atau tugas dari dosen saya, dosen analisis dan perancangan sistem informasi, yaitu Bu Nur Fajriah Muhlis Eskom MMSI. Di sini saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Eka Nurul Fadila dengan NIM 1812211080. Baik, kita langsung saja, kita akan membahas mengenai aplikasi mobile voucher, e-wallet atau electronic wallet. Nah, di sini kita akan ada sebuah pembahasan mengenai voucher dari sebuah electronic wallet. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai latar belakang sebelum kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini penggunaan perangkat mobile saat ini sangat meluas. Hampir setiap orang dewasa di era revolusi industri bisnis 4.0 ini dipastikan memiliki perangkat mobile berupa handphone atau smartphone yang selalu dibawa kemanapun ia pergi. Nah, kita bisa lihat gambar di sini, di mana orang-orang saat ini sudah menggunakan handphone dimanapun dan kapanpun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita lanjut. Nah, saat ini Gerai, jadi Gerai yang dimaksud sini adalah sebuah aplikasi electronic wallet. Nah, seperti OVO dan lain sebagainya. Nah, di banyak tempat memiliki kebijakan dalam pembuatan voucher belanja kepada pelanggan setianya. Voucher ini diberikan sebagai reward kepada pelanggan yang berbelanja di setiap gerainya. Penggunaan kartu voucher tersebut berdasarkan tinjauan yang ada memiliki beberapa kelemahan, antara lain permasalahan dalam pencetakan kartu, pendistribusian kartu, dan mudahnya kartu tersebut ditiru oleh pihak lain yang ingin menyelewengkan. Nah, berdasarkan hal tersebut, alih-alih menggunakan voucher dalam bentuk konvensional berupa kartu yang diberikan pelanggan, kami mempunyai rencana untuk menggunakan mobile voucher sebagai pengganti kartu voucher yang diberikan kepada pelanggan. Mobile voucher tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh voucher dalam bentuk kartu. Dengan adanya mobile voucher, proses percetakan kartu tidak diperlukan lagi karena kode voucher akan dikirimkan langsung ke perangkat mobile pelanggan. Pendistribusian kartu juga tidak perlu dilakukan lagi. Masalah pemalsuan kartu pun terselesaikan karena kode voucher yang dapat divalidasi harus dikirimkan dari nomor server SMS yang terpercaya. Nah, kalian bisa lihat kan latar belakangnya, kenapa sih bisa tercipta yang namanya voucher e-mobile? Karena kita ketahui pada saat ini kebanyakan biasa voucher itu dalam bentuk konvensional berupa kartu yang diberikan pelanggan. Nah, karena banyaknya kelemahan dari voucher tersebut, maka dari persoalan ini mereka menggunakan voucher yang berbentuk mobile. Jadi caranya itu mengirimkan SMS ke pelanggan mereka atau anggota yang telah terdaftar dalam e-mobile tersebut. Nah, kita lanjut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka adapun permasalahannya adalah bagaimana sih membangun mobile voucher yang memanfaatkan perangkat mobile dalam pendistribusian e-voucher bagi pelanggan. Nah, di sini mereka itu menganalisis dulu kebutuhan user. Nah, sistem mobile voucher terdiri dari dua bagian, yaitu voucher management system dan customer wallet. Di sini produk yang dihasilkan mereka itu adalah perangkat lunak customer wallet berbasis Java Smart Card atau API. Proyek ini dilakukan dengan tahapan-tahapan pendefinisian kebutuhan, desain, coding, dan pengujian dengan jangka waktu pengerjaan selama 2 bulan dan biaya sebesar, bisa digunakan sini ya, kita 10 jutaan lah untuk membangun sebuah sistem voucher. Nah, mereka itu menggunakan kartu anggota dulu. Di sini saya memberikan gambar mengenai OVO, pelanggan OVO, beginilah modelnya sebagai membership cardnya. Nah, di sini modelnya mereka itu di mana ketika pembelanjaan sebesar Rp100.000, mereka akan diberikan 1 poin, dan ketika poin mereka mencapai 50 poin, maka mereka akan mendapatkan 1 kode voucher senilai Rp100.000. Nah, otomatis saldonya mereka itu akan bertambah Rp100.000. Begitulah cara mereka untuk memberikan voucher kepada anggota mereka. Nah, selanjutnya mereka itu menganalisis kebutuhan sistem dulu. Nah, sistem yang mereka analisis itu sistem voucher manajemennya, customer wallet, kebutuhan rinci dari sistemnya, kebutuhan rinci aplikasi e-wallet. Nah, setelah itu mereka buatnya namanya perencanaan. Nah, perencanaannya itu mereka mulai dari penjadwalan proyek. Nah, ketika itu ada juga yang dinamakan dengan sumber daya manusia tentu, dan adanya anggaran biaya dari proyek ini. Selanjutnya di sini saya memaparkan mengenai sumber daya manusia. Kalian bisa lihat di sini sekitar ada 5 orang lah, dan mereka mempunyai
di bidang-bidangnya masing-masing, fungsi di bidangnya masing-masing. Di sini contohnya ada dari proyek manager, ada sistem analisis, dokumentasi dan trainer, data analis, desain dan programming. Jadi semuanya mempunyai bidang-bidang masing-masing untuk mencapai tujuan yang mereka capai, yaitu membuat sebuah voucher di e-mobile atau e-wallet ya, e-wallet maksudnya e-wallet atau elektronik dompet. Nah, selanjutnya di sini strategi. Di sini kita bisa lihat ada strength atau kekuatan, ada weakness atau kelemahan. Di sini kalian bisa lihat kemampuannya, kekuatannya yaitu kemampuan finansial perusahaan untuk membuat inovasi baru, adanya dukungan sumber daya manusia untuk mengembangkan aplikasi baru, dan kelemahannya belum terlatihnya pegawai yang mengoperasikan mobile voucher di setiap gerai. Di sini juga ada peluang, ada strategi SO, strategi WO, ancaman, dan lain sebagainya. Di sini mereka membuat sebuah strategi tentu saja dalam pembuatan voucher e-wallet. Nah, kita lanjut saja. Di sini saya memaparkan mengenai beberapa contoh e-wallet di sini sih saya lihat di seluruh dunia. Tapi kalau di Indonesia yang terkenal itu ada GrabPay, ada OVO, ada GoPay, ada Dana. Terus ada apa lagi ya? Jadi sebenarnya ada banyak sebenarnya e-wallet. Cuman yang terkenal atau yang sering dipakai orang Indonesia itu ada OVO atau GoPay. Nah, di sini saya akan memberikan kalian sebuah contoh bagaimana sih e-voucher diterapkan di sebuah aplikasi e-wallet atau internet wallet, internet dompet, elektronik dompet. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang lebih jelasnya agar kalian lebih paham apa sih itu voucher, apa sih itu elektronik dompet. Nah, di sini saya memberikan kalian contoh mengenai OVO. Di sini kalian bisa lihat tampilan awal dari aplikasi OVO yaitu OVO Cash. Di sini ada saldo. Saldonya itu Rp91. Nah, sini OVO poinnya ini ternyata sudah ada 9.090. Wah, sangat banyak. Jadi mereka bisa menukarnya dengan uang. Di sini kalian bisa lihat transaksi yang dilakukan oleh OVO itu ada PLN, pulsa, paket data, pasca bayar, BPJS, internet, TV kabel, iuran lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa bertransaksi dengan aplikasi, cuman dengan download aplikasi, mendaftar, dan selesai. Kalian bisa melakukan transaksi dimanapun ketika kalian mempunyai jaringan, tentu saja. Nah, di sini OVO saat ini sudah dikenal luas oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Sejak bekerjasama dengan Grab, kita tahu bahwa OVO merupakan salah satu dompet digital yang sukses memikat hati para warga Indonesia. Selain memberikan kemudahan dalam setiap pembayaran atau transaksi, penggunaan OVO juga akan dimanjakan dengan berbagai promo atau diskon menarik ketika mereka melakukan pembayaran. Nah, di sini kalau kalian ketahui bahwa OVO ini sudah bekerja sama dengan Indomaret, Alfamaret, dan sudah menyediakan yang namanya mesin IDC untuk men-scan barcode ketika mereka melakukan pembayaran. So it's so easy untuk melakukan transaksi saat ini, di era saat ini. Jadi kalian tinggal download aplikasi dan kalian sudah bisa bertransaksi apapun yang kalian inginkan, seperti PLN, pulsa, dan jadi kalian tidak harus pergi ke tempat jauh-jauh. Jadi kalian bisa langsung menyelesaikan pekerjaan kalian dimanapun itu. Nah, oke, kalian pasti akan paham mengenai OVO ini. Nah, di sini kelemahan e-wallet. Nah, kalian ketahui bahwa kelemahan e-wallet itu hanya berlaku pada merchant tertentu atau pada gerai tertentu. Seperti cuman berlaku di brand-brand yang telah terdaftar atau bekerja sama dengan OVO. Dan yang kedua, bergantung pada internet. Jadi ini kelemahan yang pasti yang paling utama yaitu internet ya. Nah, oke. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai voucher. Apa sih itu voucher, dan juga voucher pada internet elektronik wallet, dan saya memberikan contoh yaitu OVO. Nah, di sini saya memberikan sedikit kesimpulan bahwa sebuah voucher itu mungkin bagaimana salah satu cara trik dari sebuah perusahaan e-wallet untuk memberikan daya tarik. Bagaimana sih anggota-anggota orang-orang Indonesia itu mau mendaftar di perusahaan tersebut, mau mendaftar di aplikasi tersebut. Ya, salah satu dengan caranya yaitu membuat sebuah voucher atau membuat sebuah diskon-diskon banyak dari sebuah aplikasi tersebut. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.